Nanti udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara yang terpelenteng. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Wah. Wah. Oke, hari ini kita akan melaksanakan sharing session kegiatan culture ya, culture di divisi pengadaan. Yang pertama kita mulai dengan culture booster dulu. Ini boleh langsung di datanya gimana? Dek, lanjut aja lanjut. Oke, selamat pagi Bapak Abu dan Kakak. Oke, di sini saya akan eh, sharing mengenai materi sedari yang dimana sadar budaya risiko manajemen risiko perkebunan. Yaitu yang pertama ini di slide selanjutnya itu ada apa dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Yang pertama itu risiko merupakan ketidakpastian. Yang kedua, risiko selalu ditemui di kehidupan sehari-hari termasuk dalam pengelolaan industri perkebunan tentunya. Lalu setiap usaha manusia selalu berhadapan dengan kondisi yang ketidakpastian. Yaitu ada di bisa kita lihat dari gambar yang ada di slide ini itu menunjukkan ketidakpastian dalam industri ini kadang ada di keuntungan, kadang ada di impas, kadang ada di kerugian. Oke, selanjutnya nilai strategi risiko produksi. Jadi pakar ekonomi produksi mengartikan risiko sebagai suatu ketidakpastian yang kepastiannya bisa dikuantitaskan, risiko juga dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan. Yang dimana pernyataan tersebut menyatakan bahwa memiliki tiga elemen pokok dari definisi risiko tersebut. Yang pertama ada hasil atau outcome yang memiliki dampak terhadap sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia. Yang kedua itu ada ketidakpastian berupa kemungkinan akan sebuah kejadian yang belum tentu terjadi. Yang ketiga konteks situasi tertentu yang dapat menimbulkan resiko. Tapi memang itu harus dari apa? Slide selanjutnya, paradoks operasional on farm. Tergantungan absolut pada alam. Yang dimana risiko produksi perkebunan secara intern jauh lebih besar dibandingkan sektor non-pertanian. Aktivitas on farm tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan terpapar langsung pada variabel eksternal yang tidak terkendali, seperti Iya. Kemarin kalau nanti dua kali ya, dua kali kan sekolah di kampus kan. Kalian maksudnya yang tanah apa? Tapi ya, bukan agak sananya agak proses. Kita beli sendiri. Kalau ada Kok putus-putus sih soalnya? halo, sudah kedengeran. Oke, maaf diulang lagi. Selanjutnya itu paradoks operational on farm, ketergantungan absolut pada alam yang tidak bisa kita kendalikan. Resiko produksi perkebunan ini secara internal jauh lebih besar dibandingkan sektor non pertanian, yang dimana aktivitas on farm tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan terpapar langsung pada variabel eksternal yang tidak terkendali. Yaitu yang pertama ada iklim makro atau mikro, yang kedua ada hama dan penyakit, yang ketiga ada bencana alam, dan yang keempat ada variasi topografi. Seperti gambar di bawah. Selanjutnya di dalam resiko ini terdapat 5 roda penggerak ketidakpastian produksi, yaitu muncul secara sistematik pada hubungan teknis antara target output dan ekosistem input yang kompleks. Nah, 5 roda pergerakan ini yang pertama itu ada regulasi dan finansial, yang kedua ada sikap SDM, yang ketiga ada disrupsi teknologi, yang keempat ada dinamika harga, dan yang kelima yaitu ketidakpastian alam. Selanjutnya yaitu ancaman biologis yang mengurus potensial hasil produksi, yang dimana kerentanan biologis merupakan resiko primer
yang mengancam produktivitas harian pada industri perkebunan yang seringkali terpapar oleh komposisi tanaman tua yang dimana dominasi tegakan tanaman yang melewati produktif. Yang kedua itu ada ledakan hama yang dimana tingkat serangan hama intervensi biaya yang tinggi untuk pengendaliannya, untuk perawatan tumbuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada ilusi teknologi, yaitu alat bantu baru justru menciptakan bahaya baru. Jadi kita juga harus hati-hati terhadap alat-alat baru yang dibawa untuk seperti kurangnya penguasaan teknis dan kedua pelanggaran protokol K3. Selanjutnya ada kesenjangan strategis dalam perencanaan tahunan perusahaan. Manajemen hanya merencanakan input secara produksi kuantitatif, namun gagal melakukan pemilahan strategis antara faktor input yang menentukan resiko dengan faktor input yang justru meningkatkan resiko. Selanjutnya yaitu pemedahan autonomi input, pengurangan dan peningkatan resiko. Dalam pengurangan faktor resiko ini, terdapat keputusan atau kondisi input secara aktif yang meredam ketidakpastian pengamanan potensi produksi biologis. Dan dalam faktor peningkatan ini, penggunaan input atau pembiaran kondisi lapangan secara langsung pembesar probabilitas kegagalan finansial. Selanjutnya ada matriks diagnostik atau yang membahas tentang input, agronomi, dan kondisi tanaman. Seperti tabel di sini ada 3, yaitu variabel input dan lapangan, indikator risk reducing, indikator risk reducing, inducing, yaitu pada aplikasi pemupukan atau 4T ini indikator risk reducing tepat jenis, risk inducingnya itu salah dosis, penempatan sembarangan, jenis pupuk, dan cara aplikasi keliru. Yaitu ada variabel kedua, profil demografi tanaman. Indikator risk reducingnya yaitu populasi tanaman prima, rasio peremajaan tanaman terkendali. Risk inducingnya komposisi tanaman didominasi oleh tanaman tua yang dimana harus diganti secara optimal supaya lebih produktif. Yang variabel ketiga yaitu ada adaptasi iklim lokal. Indikator risk reducingnya itu jadwal kerja sangat adaptif terhadap siklus curah hujan. Risk inducingnya operasional kaku yang kurang memperhatikan terhadap data cuaca dan curah hujan. Dan yang terakhir yaitu mesin manajemen resiko 3 langkah mengamankan operasional. Yang pertama ada inventarisasi menyeluruh, yang dimana memetakan seluruh potensi menyebabkan resiko di lapangan berdasarkan kondisi regional, kualitas tanah, dan iklim spesifik. Yang kedua ada klasifikasi akurat, yaitu memisahkan variabel operasional secara tegas dalam keranjang risk reducing dan risk inducing supaya kita mengetahui apa saja yang harus dikendalikan dan harus dioptimalkan. Yang ketiga itu ada intervensi taktis yang dimana mencari upaya pemecahan strategis, merancang manuver untuk meminimalkan dampak kerugian seminimal mungkin. Oke, berikut paparan dari saya terkait sadari budaya resiko, manajemen resiko perkebunan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Oke, makasih Indira. Mau tanya, kira-kira kesimpulan dari materi sadari resiko ini apa ya? Oke, Bang Iqbal, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kesimpulan dari sadari budaya bisnis ini yang dari saya paparkan yaitu keberanian mengambil resiko keputusan, menekankan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan bisnis yang dimana harus dilakukan dalam koridor hukum, kelola perusahaan yang baik, yaitu good corporate governance, dan prinsip bisnis judgment rule atau BJR. Ya, terus keputusan yang diambil dengan itikat baik berdasarkan data dan analisis yang memadai tanpa benturan kepentingan dan memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, insan perusahaan diharapkan berani mengambil keputusan yang benar, profesional, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan perusahaan demi mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis. Gitu ya Bang Iqbal.
Makasih Indira. Mungkin bisa kita close kegiatan Sadari, kita lanjut ke kegiatan sharing session Godiji ya.